Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi gue Aldo. Hari ini gue lagi di Belanda, lagi di Bandara Belanda. Kemarin gue berangkat dari Padang ke Jakarta, terus dari Jakarta ke Belanda, dan final destination will be in Krakow, Polandia. Kenapa di Krakow atau Polandia? Karena gue relocate kerja ke Polandia. Jadi selama 6 bulan terakhir gue itu kerja remote dari Indonesia. Karena selama 6 bulan itu juga gue lagi diurus visanya. Mungkin pada nanya kayak kok lama banget gitu ya, sampai 6 bulan. Untuk bagian itu gue bakal cerita di video yang lain. Sekalian gue juga bakal ngasih tahu dokumen apa aja yang harus kalian siapin. Jadi kalau kalian semua ada chance buat going to Poland or other part of Europe, gue rasa sih itu sedikit berguna lah buat kalian nantinya. But ya, we will see it in the next video. Sekarang lumayan cukup dingin ya. Cuacanya lagi dingin banget. Sekarang itu suhunya itu ada di 4 derajat Celcius guys. Oh, lumayan dingin, tapi untungnya bandaranya juga ada heater ya. Jadi nggak terlalu dingin banget lah, tapi gue rasa sih kalau udah keluar dari bandara pasti dingin banget. Apalagi tadi gue liat di Krakow itu kisaran 2 derajat dan mungkin lebih dingin lagi ya. Gue nggak tahu tuh apa ada salju apa enggak ya, nanti gue bakal tunjukin lah. Sekarang sih gue masih nunggu kisaran 1,5 jam lagi untuk berangkat ke Krakow. Dan oh iya, harusnya gue pakai masker, cuman karena bandaranya lumayan sepi, masih jam setengah 7 atau jam 7 pagi, dan ya karena gue sendirian, gue jadinya lepas masker. Jadi gue bisa bikin vlog buat mengisi waktu luang gue sebelum berangkat ke Krakow. Tapi nanti pasti gue pakai masker lagi karena itu peraturannya ya. Jadi selama di Belanda dan selama di penerbangan pun kita diwajibkan untuk pakai masker, kecuali kalau kita dikasih makan, kalau kita ya cuma dikasih makan doang sih. Kalau tidur, kalau kita juga lagi mau ke toilet juga tetap harus pakai masker. Selama pandemi itu adalah salah satu protokol yang wajib kita ikutin guys. Jadi ya udah, daripada ada apa-apa dan kenapa, jadi kita ya udah ikutin aja. Dan itu juga bagus buat kita sendiri kan. Dan kebetulan nyampe di Krakow nanti gue masih harus karantin sekitar 10 hari. Karena sebenarnya kalau untuk orang-orang yang punya vaksin kayak Moderna, AstraZeneca ya kalau nggak salah gue namanya, sama Pfizer, itu nggak apa-apa. Kita langsung bisa keluar activity kayak ya mau ngapain aja bebas. Tapi karena gue dapatnya Sinovac, jadi ya udah, itu belum diterima di Europe. Udah diterima di beberapa negara di Europe tapi di Poland belum. Jadi ya udah, gue ikutin aja rulesnya. Gue bakal quarantine. Sebenarnya nggak quarantine juga sih, kayak self isolation gitu, kayak 10 hari. Cuman katanya sih ya, katanya nanti bakal ada petugas yang mungkin di jam-jam tertentu bakal ngecek kayak, oh lo ada nggak di rumah ini, ataupun lo ada nggak di hotel ini gitu loh. Jadi ya selama 10 hari kita cuman ya self isolation lah. It's still okay karena gue juga masih kerja selama isolasi. Jadi ya gue ada aktivitas yang gue lakuin, jadi nggak bakal bosan-bosan banget lah gitu loh. Terus apalagi gue ini berangkatnya itu sendirian ya. Gue udah nikah dan gue udah punya anak 1. Terus istri gue itu lagi kerja di Malaysia. Anak gue juga ikut ke Malaysia karena kebetulan ibunya istri gue itu di Malaysia. Jadi mereka di Malaysia sekarang. Tapi gue kangen banget sama mereka karena Malaysia belum bolehin turis buat masuk ke Malaysia. Jadi so far gue belum ketemu anak istri gue tuh kisaran 3 bulan. Tapi ya still okay karena soon katanya Malaysia bakal buka bordernya. Dan ya, gue rasa sih gue bisa ke Malaysia dan ya stay around 1 month, 2 months there. Terus ketemu anak gue, istri gue, karena gue udah kangen banget sama mereka. Apalagi anak gue lagi gemes-gemesnya banget. Dan ya pengen banget gue ketemu sama mereka. Tapi ya udah, ini karena kerjaan dan memang harus kita lakukan sebagai laki-laki. Jadi gue pergi dulu ke Polandia dan mereka bakal nyusul soon ke Polandia. Dan ya, we will live here
I hope it will be great for us because this is kind of a great journey for me and my family, and I hope my son will see what I'm doing right now in the future. So yeah, he will work hard, study hard, and be a good person in the future. Gue rasa sih kebanyakan ngomong ya. Mending kalau bosen kayak gini ngapain ya? Apa bentar ya? So masih ada sekitaran setengah jam lagi. Let's walk around. Kita lihat gimana bandara Belanda. Oke, jadi sambil nunggu flight, kita juga bisa sambilan kerja karena ada tempat kayak working space gitu di sini. Kebetulan. Oke, udah dipanggil guys. Tapi ini ada buat. Oke, jadi kita udah mau berangkat ke Krakow dan kita dipanggil berdasarkan zonanya, dan gua ada di zona 4. Sekarang masih zone 1 and 2. So yeah, let's just wait. Oke guys, sekarang saatnya kita ke Krakow. Jadi gua lagi di luar ya. Ini udah nunggu buat antrian masuk ke pesawatnya. Lumayan rame sih guys, cuman karena ini dari Belanda ke Krakow jadi pesawatnya nggak terlalu besar, but yeah, still okay. Doain semoga perjalanannya lancar. Jadi ya, it's time to go to Krakow. Woo! It's very cold. Ini jam 9 pagi, tapi cuaca kayak masih jam 6 ya kalau di Indonesia ya. Lumayan lah, lumayan dingin. Kita masih nunggu antrian dulu guys. Ya, oke. Jadi tunggu di Krakow guys. See you. Halo guys, after a long trip, then welcome to Krakow. Finally, akhirnya sampai juga. Sekarang gue lagi di bandara Krakow, dan ya kayaknya sih ini ada pemeriksaan tentang vaksin dan PCR dulu kayaknya ya. Habis itu tinggal ngambil bagasi dan goes to apartment. See you. Oke guys, welcome to Krakow. Jadi gua akhirnya nyampe di Krakow, Poland, dan ya inilah bagasi gua. Sekarang kita nunggu temen gua. Kebetulan temen gua bakal jemput di bandara, dan gue juga barusan ngambil bagasi. Nggak banyak sih bagasi gue ya, cuma satu backpack, terus ya satu koper cabin sama satu koper gede doang. Soalnya sisanya gue kirim lewat kargo. Dan ya, finally welcome to Krakow. Kebetulan gue lagi nunggu teman kantor gue, dan dia baik banget, namanya Mas Lutfi. Kebetulan dia nawarin buat jemput gua hari ini di bandara. So, thanks to Mas Lutfi. Sekarang kita tunggu dia dulu ya. Kira-kira orangnya di mana gitu. Oke.
Kayaknya sih. Oh. Oke. Ini dia orangnya. Oh. Halo Mas. Halo, salam kenal. Aldo Mas. Oke. Lumayan dingin guys. Gimana Mas? Nunggu nunggu Uber. Oke guys, sekarang kita ke hotel dan lumayan dingin ya. Ini sebenarnya area kampus sih. Yang Krakow University atau AGH sama Jagellon University. finally guys, akhirnya pokoknya setelah perjalanan yang panjang gue nyampe juga. Dan ini adalah suasana sekitaran hotel gue. Jadi selama 2 minggu ke depan gue bakal stay di sini. Tempatnya sih bersih, bagus, dan oke banget nih. Lumayan dingin apalagi. Dan itu adalah, gue nggak tahu sih ini apa ya, tapi sih gue lihat dari tadi orang lumayan rame ya, bolak-balik keluar dari sana. So next time kita bakal coba lihat di sana ada apa. Tapi sekarang gue mau nunjukin dulu nih hotel gue. Itu pintu masuknya. Dingin banget guys. Sebenarnya gue udah nyampe dari tadi bareng Mas Lutfi. Tadi Mas Lutfi bantuin gue sampai ke hotel. Tapi Mas Lutfi harus ngejar flight lagi ke Jerman karena dia mau liburan dan nemuin temennya. So sekali lagi Mas Lutfi, thank you banget karena udah bantuin gue. So ya, ini kita masuk ke hotelnya. Dan untuk masuknya itu pakai ya passcode kayak gini guys. Jadi di sini kita harus masukin kode gitu buat masuk ke hotelnya. Oke. Nggak boleh guys, nggak boleh dikasih tahu kodenya berapa. Drzwi są otwarte. Finally kebuka pintunya. Jadi kayaknya ini adalah lampu otomatis. Kita bisa lewat tangga dan bisa juga lewat lift. Oke, kita lihat lift aja guys. Sekarang di Krakow itu 3 derajat. Jadi bener-bener dingin. Sebenarnya nggak cukup pakai jaket saat ini doang. Tadi gue pakai double jaket, tapi karena gue cuma pengen nunjukin doang gimana tampilan luar hotelnya. So ya, gue nggak pakai jaket lagi. Kita ke lantai 4 karena kamar gue di lantai 4, sekarang di lantai 2. Finally sampai di Krakow. Setelah perjalanan panjang, lumayan melelahkan. Oke. Oke, jadi ini kamar hotel gua. Dan lagi-lagi kita masuknya pakai kode. Tapi gua nggak bisa ngasih tahu kodenya, so ya tunggu ya. Oke, kita udah masuk guys. Jadi ini kamar hotel gua selama 2 minggu ke depan. Dan itu barang-barang gua. Tadi udah gua masukin bareng Mas Lutfi. Tempatnya lumayan estetik dan kayaknya instagramable banget sih. Ini ya mungkin ya tempat-tempat duduk gitu doang, gantungan buat jaket. Terus sekitaran sini itu ada tempat makan. Terus ini tempat cuci piring, gelas dan lain-lain. Kalau mau masuk juga bisa masak di sini. Dan ini ada sofa juga guys buat santai, chill kalau mau kerja. Terus kalau mau nonton, soalnya ada TV juga di sebelah sini. Bisa dilihat guys. Dan
Tempatnya nyaman banget dan banyak jendela, banyak cahaya bisa masuk ke ruangan, dan itu ada lemari, dan ini tempat tidurnya. Tempat tidurnya kayak kayak apa ya? Kayak sultan gitu ya. Asik sih, seru banget tempatnya. Satu lagi sih kamar mandinya kali ya. Untuk kamar mandinya, tempatnya wow, bersih banget guys. Jadi ini buat mandi di sini, terus kalau mau buang air di sini, kalau mau sikat-sikat gigi, cuci muka bisa di sini. Asik banget sih tempatnya. Terus kalau mau lihat suasana luar, ini sih kayaknya sih di belakang halaman orang ya. Jadi kayak lebih ke pohon-pohon yang udah kering dan daun-daunnya juga udah pada jatuh semua. Tapi ya suasananya bagus banget. Finally, setelah jadi setelah hampir 24 jam mungkin total perjalanan gua, akhirnya gue nyampe juga di Krakow, Polandia. Tapi meskipun gue baru nyampe, gue harus isolasi mandiri. Tapi sebenarnya satu hal lagi yang gue lihat di Polandia ini, mereka kayaknya nggak terlalu strict untuk isolasi mandiri ataupun karantina, nggak kayak Indonesia ataupun Malaysia. Karena gue juga tahu gimana kondisi Indonesia dan Malaysia. Untuk Polandia sendiri, ketika gue nyampe di bandara, gue ngambil bagasi, terus gue juga udah nunggu temen gue, itu petugas nggak yang ngecek terlalu gimana-gimana. Jadi pas gue nyampe, cuman ditanya paspor gue mana, hasil PCR gue ada atau enggak. Abis itu udah, what are you doing here? Then I said I'm working. Oke, terus gue pas keluar, ngambil bagasi, gue keluar dari pintu kedatangan. Gue masih santai-santai buat makan dulu karena gue lapar banget. Habis itu udah, gue bareng Mas Lutfi pergi ke hotel ini. Nyampe sini juga nggak ada yang nemuin gue karena kan kita pakai kode semuanya. Jadi gue tinggal masukin passcode, terus ya udah tinggal datang, tidur, dan tanggal 28 gue tinggal check out doang gitu. Jadi ya so far perjalanannya juga asik. Tapi ya lagi-lagi untuk isolasi mandiri sih nggak yang terlalu strict. Cuman memang kita harus stay di hotel ini 10 hari lebih kurang. Tapi kayaknya since nggak ada protokol yang terlalu ketat dan juga gue udah PCR dan hasilnya negatif. Terus karena hari pertama juga gue belum diantar grocery sama kantor gue, jadi gue butuh makanan ataupun ya beberapa bahan makan lah untuk gue survive sampai 2 hari ke depan sebelum grocery dari kantor gue datang. Dan ya finally akhirnya gue sampai juga di Krakow, dan I'll start my new journey here. Thanks guys for watching my video. Just please wait for another videos and see you.